Lah, sekarang di Inter Inzaghi cuma dapat 6 juta. Ya jujur-jujuran aja, kalau gue jadi Inzaghi sih, gue pasti akan sangat tergoda ya. Tapi ya nggak gini juga caranya. Ini Inter sedang persiapan laga yang maha penting, kok ya malah diganggu isu-isu non teknis. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Tim kesayangan kita teman-teman baru saja menyelesaikan perjalanan panjang penuh lika-liku naik turun di Serie A ya. Sayang sekali kita gagal mempertahankan Scudetto. Walaupun di pertandingan terakhir melawan Como kita menang 0-2 teman-teman, tetapi ternyata itu tidak cukup karena di saat bersamaan Napoli mengalahkan tim tamu Cagliari yang bermain tanpa energi dengan skor yang sama persis 2-0. Selamat untuk Napoli atas Scudetto keempatnya di musim ini. Untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue tidak akan membahas mengevaluasi perjalanan di Serie A ya. Karena perjalanan Inter di musim ini belum sepenuhnya selesai. Kita masih ada 2 kompetisi yang mesti diselesaikan. Pertama tentu saja adalah pertandingan final Liga Champions yang akan berlangsung di akhir pekan ini. Dan kemudian setelah itu masih lanjut 1 kompetisi lagi, yaitu Piala Dunia antar klub FIFA. Sehingga teman-teman, untuk Cerewetin Inter hari ini, begitu juga ke depan, gue akan fokus membahas 2 hal ini terlebih dahulu. Sembari tipis-tipis tentu saja gue akan cerewetin Mercato dan juga mengevaluasi perjalanan Inter di Serie A musim ini. Sebelum gue lanjutkan untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue punya 2 pengumuman penting. Yang pertama, teman-teman silakan ikutan giveaway spesial final Liga Champion. Untuk yang kali ini hadiahnya lebih banyak teman-teman karena momennya spesial ya. Banyak kawan-kawan Interisti yang ikut berbagi ya menjadi sponsor giveaway kali ini. Sehingga untuk giveaway kali ini bukan cuma sekedar tebak skor ya teman-teman, tapi juga ada menebak pencetak gol pertama dan MVP pertandingan. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagram gua, silakan di follow ya teman-teman @cekinggita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para sponsor, teman-teman Interisti yang telah berpartisipasi berbagi rezeki dengan kita semua. Sehat-sehat terus. Lalu kemudian pengumuman yang kedua, bagi teman-teman yang selama ini mencari, menunggu-nunggu jersey special edition ketumpahan kuah soto ya teman-teman. Nih lihat. Wih, gua udah menjual ya teman-teman. Bisa dibeli langsung di Tokopedia dan di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Jersey yang ini stoknya sangat terbatas. Gue cuma dapat 1 lusin saja dan tadi udah beberapa orang yang membeli ya. Jadi teman-teman silakan langsung saja dibeli. Terima kasih. Oke, yuk kita mulai Cerewetin Inter hari ini. Akan gua mulai dari berita yang menyebalkan, menakutkan, yaitu kepindahan Inzaghi ke klub Arab Al Hilal. Aduh, ini antara sebal dan ngeri sih teman-teman. Tidak ada positif-positifnya nih ini berita ya. Inter akan segera menghadapi partai maha penting final Liga Champion, yang mana kalau kita sampai gagal berarti di musim ini zero tituli ya. Trofi Liga Champion adalah gelar yang paling diincar, paling diinginkan oleh semua klub dan seluruh pemain terbaik di dunia. Akan tetapi ini kita menjelang final yang maha penting. Berita-berita yang berseliweran tidak ada hubungannya sama sekali ya dengan partai final. Padahal ya seharusnya berita-berita terkait Inter ya soal persiapan skuad atau soal kelebihan dan kekurangan calon lawan Inter PSG. Harusnya kan seperti itu ya teman-teman. Ini berita yang berseliweran yang menghangat selama 2-3 hari terakhir justru adalah kepindahan Inzaghi. Berita yang bisa mengganggu konsentrasi Inter. Ini menyebalkan banget ya teman-teman. Si klub Arab Al Hilal, apa mereka nggak bisa bersabar menunggu 1 minggu lagi aja setelah partai final baru deh mereka menghubungi Inzaghi atau menggembar-gemborkan berita ini? Emang ya teman-teman, orang kalau punya banyak duit belum tentu serta-merta mereka punya karakter yang elegan dan berkelas. Menurut gua pergerakan dari Al Hilal ini sangat amat norak. Seperti yang kita ketahui, Al Hilal konon katanya mengincar Inzaghi menjadi pelatih mereka
di Piala Dunia antar klub nanti teman-teman, yang jaraknya cuma berselang 2 minggu saja dari final Liga Champions, sehingga mereka melakukan pergerakan cepat dari sekarang. Dan gaji yang mereka tawarkan ke Inzaghi bukan main-main, 20 juta per tahun. Gila, sekarang di Inter Inzaghi cuma dapat 6 juta. Ya jujur-jujuran aja, kalau gue jadi Inzaghi sih gue pasti akan sangat tergoda ya. Tapi ya nggak gini juga caranya. Ini Inter sedang persiapan laga yang maha penting, kok ya malah diganggu isu-isu non teknis. Ini gue baca dari berbagai media teman-teman. Inzaghi sih sudah memberikan tanggapan ya. Dia bilang bahwa saat ini fokusnya adalah mempersiapkan Inter menghadapi final Liga Champions. Tetapi gua berharapnya jawaban Inzaghi jangan kayak gitu dong. Jangan jawabannya sedang fokus. Seakan-akan setelah fokus ini selesai, dia kemudian akan berpikir untuk bernegosiasi keluar dari Inter bergabung dengan Al Hilal. Gua sama sekali tidak pingin Inzaghi keluar dari Inter teman-teman. Karena gue tidak melihat ya, saat ini di pasaran khususnya di Italia ada pelatih muda yang siap meneruskan tongkat estafet dari Inzaghi. Ini berita terakhir dari Fabrizio Romano teman-teman. Dia bilang begini, Al Hilal menganggap Inzaghi sebagai pelatih papan atas dan target utama mereka. Al Hilal siap memberikan proposal penting, namun saat ini belum ada keputusan karena baru akan diambil setelah final Liga Champions selesai. Al Hilal menjadikan Inzaghi sebagai target utama mereka sebagai pelatih baru, tetapi semuanya akan bergantung pada Inzaghi. Dia akan bertemu dengan pihak Inter setelah final Liga Champions untuk membahas masa depannya. Al Hilal harus segera memutuskan apakah akan menunggu Inzaghi atau tidak. Menurut Fabrizio Romano teman-teman, Simone Inzaghi belum bernegosiasi dengan Al Hilal sama sekali karena fokusnya adalah final Liga Champions. Dan untuk Al Hilal sendiri harus bisa memutuskan dengan cepat karena mereka harus segera memiliki pelatih baru agar bisa segera mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Dunia antar klub nanti. Ini ada berita dari La Gazzetta teman-teman yang mengatakan bahwa Marotta dan Ausilio diam-diam juga sudah menjalin pembicaraan dengan Allegri sebagai bentuk antisipasi apabila Inzaghi akhirnya benar meninggalkan Inter. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah di sini ada yang rela Inzaghi pergi? Dan kalau Inzaghi pergi, siapa pelatih yang cocok menggantikan Inzaghi? Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman terkait persiapan final Liga Champions. Inzaghi memberikan libur 2 hari ya bagi skuadnya setelah pertandingan terakhir melawan Como. Lalu kemudian setelah itu Inzaghi baru akan fokus persiapan pertandingan final Liga Champions yang akan berlangsung di akhir pekan nanti. Nah, yang menarik teman-teman, menjelang persiapan final Liga Champions ini, Inzaghi ada kemungkinan untuk pertama kalinya di musim ini dia memiliki skuad yang lengkap yang tidak ada satupun pemain absen. Sejauh ini Inzaghi masih ditinggal oleh 4 pemainnya, yaitu Lautaro, Pavard, Zelinski, dan Fratesi. Untuk Lautaro ini kondisinya udah paling baik ya. Dia sebetulnya bisa saja dimainkan di pertandingan lawan Como, bisa masuk di babak kedua bermain sekitar 15 atau 20 menit, tetapi ternyata Inzaghi tidak memainkan sama sekali. Kemudian status Pavard, wah ini dia yang paling parah ya. Pavard cedera di pertandingan lawan Roma kalau nggak salah, sehingga dia tidak bermain sama sekali di semifinal Liga Champions lawan Barca home and away. Nah, ini diharapkan 3 atau 4 hari menjelang partai final Pavard bisa sembuh total. Semoga ada keajaiban. Lalu kemudian 2 pemain kita lainnya, Zelinski dan Fratesi, dua-duanya kelelahan ya teman-teman. Tentu saja gue sangat berharap Pavard, Fratesi, dan Zelinski siap dimainkan di partai final. Gue nggak mau banget di final Liga Champions kita memainkan Jan Bisek sejak menit pertama. Dan juga untuk lini tengah, gua nggak mau banget teman-teman. Gelandang kita cuma tersisa Aslani di bangku cadangan karena Fratesi Zelinski absen di final. Jangan sampai teman-teman. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi, yaitu pemain muda yang kita rekrut di Mercato musim dingin lalu teman-teman, tetapi langsung kita pinjamkan ke Dinamo Zagreb, yaitu Petar Sušić. Dia baru saja perpisahan ya dengan para fansnya setelah menjalani pertandingan terakhir di Liga Kroasia. Petar Sušić usianya masih sangat muda, 21 tahun, dan di musim ini bersama Dinamo Zagreb dia main 32 pertandingan di semua kompetisi termasuk Liga Champions teman-teman, dan mencetak 7 gol 4 assist, luar biasa. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang dan juga sebagai regista. Ini kemarin kepada wartawan setelah pertandingan Petar Sušić ngomong begini teman-teman.
Ketika tawaran dari Inter datang, saya tidak berpikir dua kali. Permainan dan taktik mereka sangat cocok untuk saya. Saya pikir profil permainan mereka sangat bagus untuk perkembangan saya dan begitu juga sebaliknya, gaya permainan saya bisa mendukung skema permainan mereka. Saat ini saya masih sangat emosional, masih sangat terikat dengan Dinamo Zagreb. Tetapi begitu nanti saya tiba di Inter, maka saya akan kembali bersemangat untuk memulai liga yang baru. Agennya namanya Bikanik ngomong begini teman-teman. Peter Susik adalah Brozovic versi 2.0. Hanya saja dia lebih kuat dan lengkap secara fisik dan lebih berteknik. Saat ini fokus Susik adalah menjadi yang terbaik di posisinya. Menurut saya dia hanya butuh waktu 7 menit saja untuk bisa menjadi pemain inti di skuad Inter saat ini. Nah, untuk Peter Susik ini teman-teman, dia akan bergabung bersama Inter di Piala Dunia Antar Klub nanti. Lalu teman-teman, terkait Piala Dunia Antar Klub, ini gue baru aja baca berita ya. Ternyata pemain-pemain yang kontraknya habis di musim ini, maka tidak akan bermain di Piala Dunia Antar Klub nanti. Ini berarti dua penyerang kita, Arnautovic dan Korea, tidak akan bermain di Piala Dunia Antar Klub nanti teman-teman. Ini berarti tugas Ausilio berat juga teman-teman. Harus menambal dua posisi striker ya, setidaknya untuk Piala Dunia Antar Klub nanti. Oleh karena itu saat ini Ausilio sedang bergerak sangat cepat teman-teman. Untuk satu posisi striker sepertinya sudah pasti dipegang oleh Pio Esposito ya. Penyerang jebolan Primavera kita yang tampil sangat gemilang di Serie B musim ini bersama Spezia. Nah lalu untuk satu posisi striker lagi kemungkinan besar teman-teman dari berbagai media yang gua baca akan diisi oleh striker Parma, Boni. Ini di partai terakhir Parma kemarin teman-teman melawan Atlanta. Ausilio hadir nih di Stadion Jewis markas Atlanta untuk menyaksikan langsung performa Boni. Sehingga dari berbagai media yang gua baca semuanya menyimpulkan bahwa penyerang Inter berikutnya yang akan direkrut adalah Boni. Jadi teman-teman, dua striker yang akan menambal posisi Arnautovic Korea setidaknya di Piala Dunia Antar Klub nanti adalah Pio Esposito dan Boni. Menurut gua profil Boni sangat cocok untuk skema Inzaghi dan juga standar dari Oktri. Namun untuk Pio Esposito teman-teman, menurut gua ini cuma solusi sementara sih. Cuma untuk Piala Dunia Antar Klub. Nanti di musim yang baru mungkin Pio Esposito akan dipinjamkan supaya mendapatkan menit bermain di Serie A. Lalu kemudian yang terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengucapkan terima kasih untuk dua kawan kita yang ternyata kemarin ketika gua live di pertandingan lawan Como memberikan support nih melalui Saweria. Yang pertama ada NN, dia bilang menanti keajaiban, tetapi sayangnya keajaiban tidak terjadi. Terima kasih banyak Tante Hyacinta. Lalu kemudian yang kedua ada support dari Rio Inggit, selalu Forza Inter. Tentu saja selalu Forza Inter ya, menang kalah juara atau tidak tetap mendukung Inter. Mohon maaf sekali ya, kemarin ketika support melalui Saweria ternyata notifikasinya nggak bunyi sehingga gue tidak bisa langsung menanggapi saat itu juga. Terima kasih banyak teman-teman atas supportnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan